Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Amro dengan NIM 1901025087, kelas 5A, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS metodologi penelitian. Dosen pengampu Jul Herman, MPD. Judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh motivasi terhadap minat siswa pada mata pelajaran matematika dalam menggunakan video pembelajaran animasi melalui media Pauton di kelas 4 Sekolah Dasar SDN Penjaringan 08 Pagi. Saya akan membahas 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan, yang bab 2 itu kajian teori, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat seharusnya dapat kita manfaatkan secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia. Proses pembelajaran sering sekali dihadapi pada materi yang dapat dikatakan abstrak atau di luar pengalaman siswa sehari-hari. Maka diperlukan sebuah media pembelajaran yang mampu memberikan visualisasi yang baik. Pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi yang mudah digunakan untuk guru dan dipadukan dengan suatu pendekatan pembelajaran terpadu yang merupakan implementasi berdasarkan kurikulum. Media audiovisual merupakan rangkaian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan visual dan dilengkapi dengan audio yang kaya informasi dan sangat luas, karena dapat menghadirkan informasi sampai ke hadapan siswa secara langsung. Kelebihan media audiovisual dalam pembelajaran yaitu memperkaya pemaparan materi. Materi dapat diulang-ulang pada pembagian yang kurang jelas atau belum dipahami oleh siswa. Sangat sesuai dalam penyampaian materi dalam aspek fisikomotor. Pauton sendiri mempunyai kelebihan yaitu untuk digunakan membuat video era revolusi 4.0. Ini semua aspek kehidupan mulai menggunakan teknologi informasi dalam keberlangsungannya. Sehingga aspek pendidikan pun sudah semestinya tidak berdiam diri untuk ikut memanfaatkannya, terutama dalam proses pembelajaran matematika di sekolah. Selanjutnya ada batasan masalah. Bagaimana siswa mengembangkan media pembelajaran berbasis audiovisual, Pauton, materi keliling, dan luas bangun datar untuk siswa kelas 4 SDN Penjaringan 08 Pagi. Dan yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual, Pauton, materi keliling, dan luas bangun datar untuk siswa kelas 4 SD Penjaringan 08 Pagi.
Identifikasi masalah. Yang pertama, penggunaan media belajar berbentuk audiovisual perlu ditingkatkan kembali. Yang kedua, kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual Pauton. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Ada dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang media Pauton. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, sekolah, guru, dan peneliti. Bagi sekolah, memberikan informasi tentang keefektifan penggunaan media Pauton dalam pembelajaran, menambah pengetahuan bagi siswa SD dalam memilih media pembelajaran yang efektif, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu sekolah. Bagi guru, memberikan informasi tentang penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Bahan masukan bagi guru tentang penggunaan media pembelajaran alternatif, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi bervariasi dan menarik. Bab 2, kajian teori. Di sini ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai perubahan perilaku seorang siswa yang berlangsung sebagai akibat dari keterlibatan dalam pengalaman pendidikan. Pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya didasarkan pada teori pembelajaran yang bersifat preskriptif, yang teorinya dibuat dengan memperhatikan 3 variabel, yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Selanjutnya di sini ada pengertian pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan suatu tindakan sadar yang berupa sebab akibat yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa untuk membangun makna akan matematika. Tidak hanya bertujuan agar siswa menguasai materi, melainkan juga membangun pola pikir dan kreativitas siswa, kerjasama, berpikir logis, kritis, dan sistematis. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai pengertian yang bersifat menghubungkan pesan pada berlangsungnya proses pembelajaran yang berfungsi sebagai perangsang pikiran dan perasaan, sehingga dapat membantu proses pembelajaran secara efektif. Selanjutnya di sini ada minat belajar. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan atau kecenderungan seseorang pada sesuatu hal atau aktivitas. Minat dapat tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya merupakan penerima akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri individu. Minat akan semakin besar apabila objek tersebut erat hubungannya dengan seseorang yang bersangkutan.
Seseorang yang berniat terhadap sesuatu cenderung memiliki perhatian yang tinggi terhadap objek yang diminatinya. Dengan rasa senang dan gembira, sesuatu objek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Ciri-ciri siswa yang berminat dalam belajar adalah 1. Cenderung memperhatikan dan mengenang sesuatu. 2. Ada rasa suka atau senang pada sesuatu. 3. Memperoleh kepuasan pada sesuatu. 4. Lebih menyukai sesuatu hal dibanding yang lain. 5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Minat belajar menjadi faktor yang penting dalam menunjang efektivitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan proses dan dari proses tersebut akan menghasilkan suatu produk, yaitu hasil belajar. Secara psikologis, hasil belajar berupa perubahan perilaku yang terjadi pada siswa. Tiga taksomi yang disebut dengan ranah belajar yaitu 1. Ranah kognitif, ranah yang berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Yang selanjutnya mencakup kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah afektif, ranah belajar yang berkaitan dengan perasaan sikap, minat, dan nilai. Yang selanjutnya mencakup kategori penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, pembentukan pola hidup. Ranah fisikomotorik merupakan ranah belajar yang berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan saraf, manipulasi objek, dan koordinasi saraf. Selanjutnya di sini ada karakteristik siswa sekolah dasar. Guru diharapkan mampu melakukan langkah pencegahan dan penanganan dengan cepat dan tepat melalui pemahaman yang baik tentang karakteristik siswanya. Guru hendaknya mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik siswanya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Setiap manusia secara psikologis selalu mengalami perkembangan. Siswa usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Karena pada umumnya anak sekolah dasar berumur 7-12 tahun bahwa pada tahap operasional konkret, siswa memiliki rasa ingin tahu yang kuat, senang dengan hal-hal baru, senang bergembira, senang mengeksplor hal-hal yang baru, dan sudah mampu berpikir secara operasional, namun masih menggunakan bantuan benda konkret karena belum bisa berpikir secara abstrak. Berdasarkan karakteristik tersebut, dalam pembelajaran seharusnya guru menggunakan media konkret yang menarik dan inovatif. Media dapat digunakan guru sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang menarik. Rasa ingin tahu siswa. Media video. Kelebihan video digital dibanding analog adalah pada kualitas gambar yang tetap dan tahan lama saat digandakan atau dipindahkan ke media lain.
Media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video merupakan salah satu jenis media audiovisual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak secara bersama-sama dengan cara alamiah atau suara yang sesuai. Media Pauton. Media Pauton merupakan aplikasi terhubung internet atau web aplikasi online yang dapat menyajikan presentasi atau paparan materi. Tampilannya berupa video yang berisi berbagai animasi-animasi yang menarik, diantaranya animasi tulis tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup, serta pengaturan timeline yang sangat mudah. Meskipun begitu, Pauton sendiri juga bisa menghasilkan animasi move yang menakjubkan dibandingkan dengan video biasanya, membuat Pauton cepat menjadi populer. Selain itu, Pauton juga jauh lebih efisien dan efektif untuk membawa materi video yang lebih hidup. Aplikasi Pauton bisa memberikan inovasi terbaru dalam media pembelajaran. Selain itu, cara pembuatan video animasi terbilang cukup mudah karena fitur yang tersedia cukup lengkap seperti animasi tulis tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup serta pengaturan timeline yang sangat mudah. Manfaat aplikasi Pauton. Teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami perkembangan setiap masa. Berbagai macam perangkat lunak atau software, jumlahnya sangat banyak dari yang instan sampai yang kompleks, dan dari yang gratis sampai yang komersial. Media Pauton terhadap matematika. Penggunaan media dalam pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari penerapan media pembelajaran animasi Pauton dalam proses pembelajaran di kelas. Hasil yang diukur yakni pemahaman dan respon siswa pada mata pelajaran matematika, khususnya materi keliling dan luas bangun datar. Salah satu komponen yang penting di dalam pendekatan sistem untuk pendidikan dan kegiatan pembelajaran adalah pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Media adalah sarana yang dapat dipergunakan oleh guru untuk membagi tanggung jawab di dalam menyerahkan informasi atau isi kepada siswa. Rangka berpikir. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Matematika di sekolah dasar diajarkan dengan tujuan berlatih pola pikir logis, matematis, dan analitis, agar nantinya siswa mampu berpikir abstrak dan mampu menerapkan ilmu matematika dalam memecahkan masalah di dunia nyata. Matematika mempelajari materi yang bersifat abstrak karena keabstrakannya tersebut siswa sekolah dasar umumnya mudah mempelajari matematika. Hal tersebut didasarkan pada teori kognitif Piaget yang menyatakan bahwa siswa sekolah dasar berada pada
operasional konkret. Kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan aplikasi Python interaktif, mencakup segala aspek indera atau sebagai media. Penggunaan praktika kolaboratif dapat digunakan dalam kelompok besar, lebih bervariasi fungsi, memberikan maklum motivasi bagi penggunanya. Kekurangan aplikasi Python bergantung pada sambungan kepada rangkaian internet, perlu disesuaikan antara perkakasan dan keperluan perisian, memerlukan kemahiran asas untuk menggunakannya. Hasil pengembangan media pembelajaran animasi Python pada mata pelajaran matematika, materi keliling dan luas, bangun datar di kelas 4. Maka media tersebut dianggap berhasil dikembangkan menjadi media yang lebih baik karena layak digunakan dan dikemas secara praktis sesuai dengan tahap pengembangan serta mampu memberikan kebermanfaatan bagi siswa, yakni memberikan pemahaman kepada siswa mengenai mata pelajaran matematika, materi keliling dan luas, bangun datar. Selanjutnya di sini ada bab 3. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk dalam ranah pendidikan. Polusi dan sampel. Polusi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 4 STM Penjaringan 08 pagi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan cara purposive dan sampling, yaitu penunjukan dalam hal ini ditunjuk langsung sebagai sampel. Adapun sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN Penjaringan 08 pagi. Tujuan dari penelitian ini, tujuan umum adalah tujuan yang masih bersifat umum dan dimiliki cukup yang lebih luas. Tujuan umum menjelaskan keseluruhan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh motivasi dan minat siswa pada mata pelajaran matematika dalam menggunakan video pembelajaran animasi. Melalui media Python di kelas 4 SDN Penjaringan 08 pagi. Selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada media Python, variabel bebas. Media Python merupakan program aplikasi bersifat online yang ada di internet yang berfungsi sebagai aplikasi pembuatan video untuk presentasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Minat belajar siswa atau variabel terikat. Minat berarti sibuk, tertarik, dan terlibat sepenuhnya dengan sesuatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu.
Desain penelitian. Desain ini hampir sama dengan pretest, post-test, control group desain. Hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen mampu tidak dipilih secara random. Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Desain penelitian. O1, X, O2, O3, O4. Keterangannya, O1 pretest kelas eksperimen, X sama dengan perlakuan atau treatment. O2 post-test kelas eksperimen, O3 pretest kelas kontrol, O4 post-test kelas kontrol. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial maupun alam. Dalam penelitian ini, observasi, angket, dan wawancara terlampir digunakan untuk mengukur minat belajar siswa. Observasi adalah pengamatan dengan sistematik fenomena diselidiki. Angket atau kuesioner yang dijadikan alat tes dalam penelitian adalah pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan indikator minat belajar siswa yang meliputi perhatian, perasaan senang, aktivitas belajar, dan kesadaran belajar. Teknik pengumpulan data yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu ada observasi sama angket. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Angket adalah alat ukur yang berupa pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan indikator. Teknik analisis datanya yaitu data yang terkumpul berupa nilai pretest dan nilai post-test kemudian dibandingkan. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data secara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul selama proses penelitian di SDM Penjaringan 08 Pagi. Yang terakhir di sini ada uji hipotesis. HO2 tidak ada pengaruh penggunaan media pembelajaran animasi berbasis Pauton terhadap minat siswa SDM Penjaringan 08 Pagi. H1 ada pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis Pauton terhadap minat siswa SDM Penjaringan 08 Pagi. Terima kasih. Itu sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.